Halo guys, bagi gue Mike dari channel Tech ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Rexus, yaitu Rexus RK2. Ini adalah upgradean dari yang versi lamanya, itu yang ada RK1. Dan ya, kalau kalian pengen tahu apa aja yang di-upgrade dari versi sebelumnya, ataupun apa saja fitur-fitur yang baru aja dibawakan lagi oleh Rexus ke MOS terbarunya ini, yuk simak videonya. Sebelum kita bahas untuk apa aja fitur yang disediakan dari Rexus RK2 ini, kita lihat dulu apa aja paket penjualannya. Untuk packagingnya di sini masih sama seperti yang sebelumnya. Kotaknya itu dibungkus dengan ya kotak seperti kotak makan gitu ya. Tapi mungkin ini kalau kalian lepasin foamnya dan beserta mouse-nya kalian pakai, ini bisa jadi kotak makan atau kotak simpan barang sih ini. Kita pertama akan mendapatkan satu buah kertas garansi. Dan selanjutnya kita akan dapat sebuah kertas petunjuk mengenai mouse ini dan spesifikasi dari mouse ini juga. Dan kita akan mendapatkan satu buah kabel paracord dari USB Type-C ke USB Type-A. Dan untuk receiver dari mouse-nya ini ada di bagian belakang mouse-nya ini. Dan ya kalian bisa buka, itu casingnya tinggal dibukain aja. Nah, kalian sudah melihat apa aja paket penjualan yang ditawarkan dari Rexus RK2 ini. Langsung aja kita masuk ke fitur-fitur yang ditawarkan dari Rexus. Pertama, warna yang ditawarkan dari mouse ini tuh masih sama kayak yang versi lamanya, itu ada warna hitam dan warna putih. Dan dari desainnya di sini gue melihat ini desainnya tuh kayak dihilangin tombol 2 DPI-nya yang lama itu dihilangin. Dan desainnya tuh jauh lebih ambidex banget itu, karena tombol makronya itu ada di kiri dan di kanan. Jadi untuk kalau ada yang mau pakai tangan kiri itu juga bisa banget, karena makronya juga tetap di tempat yang sama gitu. Dan kita juga bisa mematikan salah satu tombolnya. Misalnya kalau kalian pakai yang kiri, nah kanannya bisa kalian matiin. Nah kalau kalian pakai yang kanan, kalian bisa matiin yang kirinya. Dan ya ini tuh bisa kalian akses tuh di aplikasinya untuk kalian matiin fitur-fitur seperti itu. Selanjutnya tombol DPI-nya ini dipindahkan ke bawah. Kalau kalian lihat bagian bawahnya ada tombol DPI dan juga tombol on off, yang dimana menurut gua ya, dengan dipindahkannya tombol DPI ke bawah itu jauh lebih, menurut gua lebih clean untuk mouse-nya ini. Dan dikasih juga sedikit bahan karet bagian sampingnya di kiri dan kanan yang biar kita tuh nggak terlalu licin. Tapi ini mah opsional ya. Kadang ada yang suka, ada yang enggak untuk yang hal ini ya. Dan kalian sesuaikan lagi dengan mana yang kalian suka ya. Dan untuk indikator pindah DPI juga di sini itu masih sama seperti mouse lamanya. Itu dia akan merubah warna RGB-nya sesuai dengan DPI kalian yang kalian setting. Dan di sini untuk konektivitasnya di sini dia ada dua mode, yaitu ada dongle dan juga dengan kabel yang sudah paracord di sini dengan USB Type-C ke USB Type-A. Dan ngomong-ngomong ini udah kabel paracord, jadi ini tuh lebih nyaman buat kalian yang mau pakai mouse ini dengan mode kabel. Itu jauh lebih ringan untuk kabelnya gitu. Dan ngomongin penyimpanan dongle-nya nih, sekarang dongle dari mouse-nya ini tuh udah dipindahin ke bagian yang lebih tertutup lagi. Jadi dia ditutupin satu buah penutup untuk dongle-nya di sini, yang dulunya itu disimpan di bagian bawahnya aja, udah nggak ada penutupnya. Ini sih menurut gua ya plus minus. Ada yang mungkin merasa ini bagus dan ada juga yang merasa ini ya meribetkan dia. Tapi menurut gua ini sih jalur sih bagusnya ya, karena surface dari mouse-nya ini jadi lebih datar dan ya nggak keganggu lah. Dan ya untuk kalian yang mungkin nonton kesini dan sedikit bingung soal kalau ngecas di mouse ini tuh apa indikasi penuhnya, pokoknya kalau kalian lihat dia sedang kedip itu berarti masih ngecas. Tapi kalau udah nggak ngedip berarti dia sudah penuh gitu. Dan selanjutnya kita bahas ke beratnya di sini. Dan mouse ini tuh lebih ringan ketimbang RK1 yang beratnya di angka 100 gram ke atas. Dan mouse ini tuh beratnya kita timbang tuh di 90 ya, yang menurut gua itu cukup oke untuk di zaman sekarang, karena berat yang di zaman sekarang tuh rata-rata 90 ke bawah kan. Dan ini udah masuk ke standar ringan sih menurut gua. Dan selanjutnya kita bahas untuk chipset yang ada dalam mouse RK2 ini. Kita lebih ke spesifik sekarang. Chipsetnya ini masih sama dengan RK1, yaitu IC3325, dimana dia itu kalau mode wirelessnya dongle ini dia nggak kerasa delay. Tapi kalau udah mau habis baterai, itu kayak misalnya kalau baterai kan di 30 atau 20%, itu gua ngalamin tuh sedikit ada delay. Sedikit, tapi nggak kerasa banget. Ini memang ada sedikit delay pada saat ngeklik-kliknya itu. Tapi kalau pada saat ngegeser-gesernya memang nggak kerasa delay menurut gua ya. Ini balik lagi ke kalian dengan mata kalian, apakah kalian ngerasa atau enggak. Tapi menurut gua sih ini ada delaynya pada saat mode yang sudah mau habis baterai. Tapi pada saat fullnya, menurut gue mouse ini tuh memang bagus, masih bagus banget. Untuk delaynya tuh memang betul-betul nggak kerasa dalam main game kompetitif apapun itu. Mau main Valorant, mau main game CSGO, ataupun mau main game MOBA juga aman-aman aja. Untuk baterainya di sini dia adalah 650 mAh. Gue nggak tahu ini bisa tahan sampai berapa lama, karena
kita coba di 4 hari pemakaian tuh masih belum habis untuk baterainya. Dan menurut gua sih mungkin tahannya itu cukup lama ya untuk mouse ini, karena baterainya itu lumayan besar di 650 mAh. Dan untuk mousepitnya di sini menurut gua ini sudah cukup licin, dan gue baru jadi konfirmasi sama pihak Rexus kalau mousepitnya ini belum PTFE. Tapi menurut gua kira awalnya ini mouse sudah PTFE karena bahannya tuh mirip banget dengan licin sih menurut gua. Jadi udah enak banget buat kalian main di game-game kompetitif juga sih ini. Dan saja kita bahas untuk klik kiri dan klik kanan dari mouse ini ya. Karena gue nggak tahu switchnya apa, gue bakal jelasin aja bagaimana pengalamannya gue ya. Untuk mouse-nya ini itu klik kiri dan klik kanannya menurut gue gak terlalu berat, cukup ringan dan enak banget buat kalian pakai nge-spray ataupun nge-tap-tap di game Valorant ataupun ya MOBA, atau gue akhir ini lagi main ROK di PC. Jadi enak juga buat ngeklik-klik di game itu. Dan gue pengen bahas sedikit untuk mouse-nya ini. Ini tuh udah pakai fitur yang ada di Daxa ya. Jadi mouse ini tuh bakal matiin RGB-nya secara otomatis ketika kita ngegerakin mouse-nya ini. Kalian bisa lihat, gue pasti kasih B-roll-nya. Ini ada bentuk bagian dimana kalian bisa menghemat baterai mouse ini lebih lama dari mouse-nya ini. Dan untuk softwarenya di sini, menurut gue softwarenya tuh mungkin masih beta kali ya, belum begitu jelas untuk ini ya, nggak kayak biasanya. Biasanya Rexus aplikasinya tuh nggak terlalu detail seperti ini, tapi ini cukup detail. Dari ya XY-nya itu gue cukup bingung juga itu. Jadi ya kalian bisa lihat lah itu, kalian gue kasih gambar pasti itu kayak detail banget dari aplikasi software mouse-nya ini. Untuk harga di sini dibanderol di harga 289.000, dan ini menurut gue adalah mouse yang cukup murah untuk no delay-nya dan juga fitur-fitur yang ditawarkan sih menurut gue. Dari kenyamanan gripnya juga lumayan enak untuk kayak mouse ini. Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau rasa channel ini bermanfaat. Dan untuk link pembeliannya gue pasti taruh di deskripsi, dan link download software-nya itu bakal gue tunggu dulu resmi. Kalau udah resmi dirilis, udah ada software-nya maksud gue dari pihak Rexusnya langsung, ya gue bakal langsung share di bawah di deskripsi. Tapi kalau belum dikasih sama mereka yang resminya, karena kita kan dapatnya sebelum perilisan, jadi bakal ada update-update lainnya yang mungkin dari softwarenya aja sih yang update-update. Mungkin di device-nya itu nggak bakal ada update lagi. Jadi mungkin gitu dulu. Gue Mike cabut dulu, Didi. Bye-bye.